Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mulai bulan depan kita akan berbicara, ada 4 streaming di tema kita, bagaimana kita bisa terus mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Yang pertama, tertanam dengan baik, berakar lebih dalam, dan bertumbuh dengan kuat, berbuah lebih lebat. Mulai bulan depan kita akan mulai pelajari satu-satu saudara ya. Kalau dibalik pun hasilnya akan seperti itu. Bagaimana orang yang mengalami rahmat kebaikan Tuhan itu, mereka adalah orang yang tertanam baik, berakar lebih kuat, lebih dalam, bertumbuh dengan kokoh, dan juga akan berbuah lebih lebat. Mereka yang benar-benar mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan. Nah, tapi pada saat ini kita selesaikan dulu di sesi pertama di bulan ini saudara, yaitu memahami kebaikan Tuhan. Kita masih di memahami kebaikan Tuhan. 5 sesi ini kita bahas. Dan kita akhiri ini di minggu ini. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar saudaraku beberapa hal tentang memahami kebaikan Tuhan, khususnya 3 minggu ke belakang ini kita belajar tentang respon orang-orang yang mengalami, yang memahami maksud saya kebaikan Tuhan itu. Yang pertama mereka akan memuji-muji Tuhan, dan yang kedua yang kita bahas minggu lalu, mereka tidak mudah terprovokasi oleh situasi, kondisi, keadaan di sekeliling mereka. Karena apa? Karena mereka bisa melihat bahwa semua ada di dalam desain Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka akan menghormati Tuhan dan menjaga kekudusan hidupnya di dalam Tuhan. Dan yang keempat, mereka akan memiliki integritas hidup yang tinggi. Orang yang memahami kebaikan Tuhan itu, mereka akan memiliki integritas hidup yang tinggi. Berbicara integritas itu saudaraku, itu akan selalu ada hubungannya dengan cara-cara kita mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan. Mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Akan selalu ada hubungannya ke sana. Dan akan selalu ada hubungannya kepada setia dalam perkara kecil Tuhan percayakan perkara yang besar. Akan ada selalu ke sana. Nah, manusia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dan orang yang memahami, mengerti kebaikan Tuhan, mereka akan memiliki integritas hidup yang tinggi. Nah saudara, berikutnya kita lihat. Di poin kelima tentang memahami kebaikan Tuhan ini, yang merupakan respon dari orang-orang yang mengerti memahami kebaikan Tuhan. Yang kelima, mereka akan selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang benar-benar memahami dan mengerti kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, mereka akan selalu berharap kepada Tuhan. Tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli keadaannya seperti apa, suasananya seperti apa, tapi hati mereka akan tetap diarahkan dan dikondisikan untuk berharap kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan itu saudaraku, itu erat sekali kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran. Karena orang berharap itu saudara, salah satu proses yang akan dihadapinya menunggu. Menunggu. Pernyataan umum yang sering kita dengar, orang berkata demikian, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Saya pikir kita semua pernah mengalami itu. Dan ada banyak orang, pada akhirnya mereka tidak mencapai mimpi-mimpinya. Mereka tidak mengalami hal-hal baik dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka tersandung dengan apa yang disebut menunggu. Ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan petualangan keberhasilannya, karena tersandung dengan menunggu. Karena memang menunggu itu, waduh benar saudara, itu sangat membosankan itu.
Dan ada banyak orang pada akhirnya tidak sampai kepada hal-hal baik dalam kehidupannya karena tidak sabar menunggu. Tapi saudaraku, kita mau belajar dari seorang pribadi yang dicatat Alkitab. Bahwa dilihat dari segala situasi dan keadaan, Alkitab berkata demikian, sudah tidak ada dasarnya untuk berharap. Sudah tidak ada dasarnya untuk percaya, tapi dia tetap berharap. Dan pada akhirnya dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Siapa itu? Abraham. Coba kita lihat dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saudara perhatikan ya, saya baca. Dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sampai di sini dulu. Kenapa ayat ini berkata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Mengharapkan apa? Janji Tuhan. Janji yang mana? Bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan, namanya Ishak. Tapi kenapa ayat ini berkata seperti itu? Karena begini saudara, waktu Tuhan datang mengunjungi, menemui Abraham itu dan menjanjikan bahwa dia akan memperoleh seorang anak, usia Abraham itu 75 tahun. Lalu terus Abraham menunggu sampai usianya 99 tahun, dia tidak melihat janji itu. Lalu kenapa harus sampai dikatakan tidak ada dasar lagi untuk berharap? Secara medis, Sarah yang adalah istri Abraham sudah tidak mungkin mengandung lagi. Karena Alkitab mencatat dia telah menjadi menopause. Dia telah menjadi mati haid. Jadi secara medis tidak akan mungkin lagi rahimnya Sarah reproduksi, tidak mungkin lagi. Sampai di sini dulu saudara bisa tanggap ini? Bisa memahami ini saudara? Tapi perhatikan, di dalam keadaan, di dalam kondisi yang seperti itu, Alkitab mencatat, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Seperti apa? Seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Itu janji Tuhan kepada dia. Tapi kok Tuhan udah 24 tahun berlalu dari janji ini, kok belum nongol-nongol janji ini. Saya perhatikan ayat yang ke-19 berkata begini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, saudara lihat itu. Ayat berikutnya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudara perhatikan, Alkitab berkata sudah tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham itu. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata rahim Sarah itu sudah tertutup. Dan dia menyadari secara fisik kondisi dia sudah semakin lemah. Karena apa? Umur bertambah terus. Dari hitung-hitungan manusia, sangat sudah tidak masuk di akal bahwa Sarah yang telah mati haid itu akan melahirkan. Tapi saudaraku, lihat kepada apa yang disaksikan firman Tuhan mengenai Abraham yang sangat memahami kebaikan Tuhan ini. Dia berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian, terhadap janji Allah dia tidak kendor sama sekali. Imannya tidak jadi merosot, tidak. Tapi imannya justru semakin kuat
Karena apa? Dia katakan karena dia percaya Allah sanggup menyelesaikan janjinya itu. Amin. Amin, saudara. Inilah respon orang-orang yang memahami kebaikan Tuhan. Sekalipun sepertinya situasi, kondisi, keadaan, segala macam, apapun itu, sepertinya sudah tidak memungkinkan. Orang-orang sekeliling mulai membisik dan berkata, itu tidak mungkin bro, tidak mungkin. Coba kamu pakai akal sehatmu, tidak mungkin. Tapi dengar baik, Abraham meyakini Allah sanggup menggenapi apa yang dijanjikan. Abraham memahami kuasa Allah, kesanggupan Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor pendukung di bumi ini, tidak. Karena apa? Dia sangat tahu bahwa Allah yang berdaulat, pemegang kendali atas segala yang ada. Amin. Adakah engkau sedang berharap hari-hari ini? Halo. Dan sepertinya engkau melihat semua jalan tertutup. Dengar baik, sekalipun sudah tidak ada dasarnya untuk berharap, ayo tetap miliki pengharapan itu kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi kondisi melemahkan imanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan-keadaan yang sedang kau hadapi melemahkan kepercayaanmu kepada Dia yang merupakan sumber segala sesuatu bagi kita. Amin. Dan saudaraku perhatikan, di ayat 22 bagian terakhir dikatakan demikian. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Hal apa? Kepercayaannya itu. Hal apa? Keyakinannya terhadap janji-janji Tuhan itu. Hal apa? Kepercayaannya terhadap kesanggupan Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada orang berkata demikian, tapi itu panggilan khusus untuk Abraham. Karena Abraham itu diberikan janji khusus yang akan melahirkan Ishak, yang merupakan gambaran dari kehadiran Kristus. Tapi saya mau berkata, no. Janji itu bukan hanya untuk Abraham. Pernyataan yang dikatakan firman itu bahwa keyakinan Abraham itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan tindakan Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk saudara dan saya juga. Yang mengerti katakan amin. Kok berani sekali Pak memiliki keyakinan seperti itu? Berani. Kenapa saya berani? Coba kita lihat ayat 23 Roma pasal 4 berkata demikian. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Yesus, yang adalah kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Amin. Jadi artinya begini, janji yang diberikan Tuhan itu, bahwa keyakinan kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Amin. Berlaku untuk kita semua. Ketika engkau benar-benar mempercayai Tuhan, ketika engkau benar-benar berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di dalam Allah. Apalagi karena kita terlebih-lebih percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Nah, saudaraku, kalau saudara memahami ini, tidak ada alasan bagi saudara untuk stres. Amin. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena orang berkata, enggak mungkin. Tapi Tuhan berkata, mungkin. Amin. Jadi saudara, hal kelima, respon kelima dari orang-orang memahami dan mengerti kebaikan Tuhan. Mereka akan selalu berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu firman Tuhan berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita lihat bagian berikutnya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam. Respon orang-orang yang benar-benar memahami dan mengerti kebaikan Tuhan itu,
yaitu mereka akan selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengerti dan memahami kebaikan Tuhan, mereka akan selalu mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, artinya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Tapi hanya Tuhan, hanya Dia yang menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan bagi kita dan menjadi jawaban-jawaban dari setiap harapan-harapan kita. Itu sebabnya, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan ini akan terlihat dari ekspresinya. Apa itu? Ketika mereka menghadapi persoalan hidup, mereka tidak lari kemana-mana. Tapi mereka akan datang berlari kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa hanya Yesuslah yang dapat menolong mereka. Dan itu bisa kita lihat dari sikap Esra, saudara. Coba kita lihat dalam Esra pasal 8 ayat 21 berkata demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Kenapa Esra melakukan itu? Saudaraku, bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-22, dia katakan demikian. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Peristiwa ini terjadi sesaat ketika bangsa Israel mau pulang dari Babel ke Yerusalem dari pembuangan. Ketika bangsa Israel diizinkan oleh Raja Artasasta yang pada saat itu memerintah di Babel, mengizinkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem, Esra yang ditemani oleh Nehemia dari satu sisi merasa gentar juga, saudara. Kenapa? Karena dia tahu juga waktu Nehemia memimpin rombongan untuk membangun tembok Yerusalem, ada banyak bupati-bupati di sekeliling mereka yang tidak setuju. Kita sudah belajar itu tahun lalu ya. Salah satunya orang-orang Arab dikatakan. Mereka tidak setuju kalau tembok Yerusalem dibangun. Nah, sekarang apalagi mereka mau pulang dari Babel. Yang dikepalai oleh Esra dan Nehemia ini. Dia tahu akan ada tantangan-tantangan di jalan yang mereka hadapi. Kalau di Alkitab dikatakan dari orang-orang jahat. Dia tahu bahwa di perjalanan, saudaraku, mungkin saja orang-orang di tengah jalan, orang-orang tidak suka dengan mereka akan menghadang, bahkan mungkin bisa melakukan peperangan-peperangan. Nah, bisa saja dia meminta pertolongan kepada Raja Artasasta. Tapi dia berkata begini, dia bersaksi di ayat 22, aku malu. Karena waktu ngomong-ngomong dengan beliau, saya sudah terlanjur bersaksi. Saya sudah terlanjur ngomong bahwa tangan Allah kami sanggup menuntun dan melindungi kami. Amin, saudara. Nah, sekarang dia harus bayar konsekuensinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Esra? Dia ambil waktu dan dibawa rombongan itu untuk mengambil sikap, merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa kepada Tuhan. Apa yang mereka minta? Perlindungan tangan Tuhan atas mereka di perjalanan dari setiap orang-orang jahat yang berencana untuk mencelakai mereka. Saudaraku, ini sebuah pelajaran yang sangat
mahal menurut saya dan luar biasa. Sebenarnya Raja Artasasta tidak menutup diri untuk memberikan bantuan. Tidak menutup diri untuk memberikan pertolongan. Karena waktu pembangunan tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan Nehemia, bahkan raja ini memberikan surat kepada pemerintah-pemerintah, kepala-kepala daerah di sekitar yang berdekatan dengan Yerusalem supaya mereka mendukung pekerjaan itu, sekalipun faktanya di lapangan tidak begitu. Artinya kalau Ezra benar-benar minta pertolongan kepada raja supaya mereka dikawal, bisa. Tapi lihat sikap hati yang mulia ini. Dia berkata, kami mengambil waktu untuk berpuasa, mencari Allah, meminta pertolongannya atas kami. Oh, ini sikap-sikap yang benar-benar memahami kebaikan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Kira-kira kenapa begitu ya? Saya percaya yang pertama karena memang dia tahu bahwa Allah itu Allah yang baik dan menepati janjinya. Amin. Yang kedua, saya percaya karena dia memahami firman ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Coba kita lihat dulu. Ayat itu berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu, saudara, diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu dalam seluruh kehidupannya diberkati. Siapa yang menyampaikan ini? Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Israel. Ketika mereka atau bahkan sebelum mereka ada di dalam pembuangan. Yeremia sudah ngomongin ini sama mereka. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu pasti diberkati. Ezra tangkap itu, dan ketika mereka mau pulang ke Yerusalem dari Babilonia, dia mempraktekkan ayat ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan tuntun, Tuhan pimpin mereka. Tuhan tunjukkan jalan mana yang mereka harus jalani. Siapa lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Esther. Ketika ada konspirasi dari seorang pegawai Raja Koresi itu, ingin memusnahkan orang-orang Yahudi yang ada di Purin Susan, di Babilonia juga pada saat itu. Lalu Mordekai yang merupakan pamannya Esther ini mendengar berita itu. Kemudian Mordekai hubungi Esther yang menjadi permasyuri raja pada waktu itu, supaya dia menghadap kepada raja, memberitahukan persoalan yang dialami suku bangsanya ini. Tapi ada sebuah aturan yang sangat-sangat baku di kerajaan itu. Bahkan permasyuri sendiri pun, atau ratu sendiri pun, Ratu Esther sekalipun, yang Alkitab berkata dicintai oleh raja pada saat itu, kalau raja tidak memanggil dia dengan isyarat menunjukkan tongkatnya begini ke arah Esther, Esther tidak bisa datang menghadap. Kalau dilanggar itu dia bisa dibunuh. Bisa dibunuh. Dan ketika pamannya Esther, Mordekai, menyampaikan pesan itu kepada Esther, Esther sampaikan alasan itu. Tapi Mordekai katakan demikian, cobalah, siapa tahu untuk itulah Tuhan tempatkan engkau di sana. Dan akhirnya Esther bilang apa? Akhirnya Esther bilang, oke, kalau saya harus mati, biarlah saya mati demi membela bangsa saya di hadapan Tuhan. Tapi tolong katakan kepada semua kaum Yahudi yang ada di sini, supaya mereka berpuasa. Saya juga akan berpuasa. Kita sama-sama berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Mereka mencari Tuhan dan pertolongannya. Dan saudara tahu, Alkitab berkata demikian, itu di luar jadwal seorang permaisuri menghadap raja. Esther memberanikan diri menghadap raja.
Dan tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib, raja mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Saudara perhatikan, orang-orang yang sangat memahami Tuhan dan kebaikannya, mereka akan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Mereka akan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan sempurna kepada mereka. Pertolongan dari lain itu ada, mungkin ada, tapi itu tidak sesempurna yang dari Tuhan. Itu sebabnya, ayo, kalau kita orang yang mengerti, memahami kebaikan Tuhan, mari semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan itu akan menghasilkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kita lihat yang ketujuh, yang terakhir. Respon orang-orang yang memahami kebaikan Tuhan, yaitu mereka akan selalu berserah kepada Tuhan. Mereka tidak sekedar berharap, mereka tidak sekedar mengandalkan Tuhan, tetapi orang yang memahami kebaikan Tuhan, mereka akan selalu berserah kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena orang yang berserah kepada Tuhan sadar dan tahu bahwa apa yang mereka alami bukan sesuatu yang kebetulan, tapi apa yang mereka alami adalah sesuatu yang Tuhan ketahui. Amin. Yang kedua, karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kenapa orang yang memahami kebaikan Tuhan mereka akan selalu berserah? Karena mereka juga tahu hanya dengan berserah kepada Tuhan, jiwa dan hati mereka tenang. Mereka tahu itu. Dan ada satu contoh di dalam Alkitab, menurut saya ini ekstrim sekali contoh ini. Siapa itu? Petrus, saudara. Kenapa saya katakan ekstrim, saudaraku? Karena Alkitab mencatat demikian. Sekali waktu Raja Herodes menyuruh menangkap Rasul Petrus oleh karena pemberitaan Injil di Yerusalem. Nah, dan Herodes akan menjatuhi hukuman kepada Petrus yang berlaku pada saat itu adalah hukum pancung. Akan dipenggal kepalanya. Cuman saudara, pada saat itu ada sebuah kegiatan keagamaan orang Yahudi di Yerusalem. Apa itu? Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hari Raya Paskah. Sehingga untuk menjaga situasi supaya tidak terjadi keributan, akhirnya Petrus ini dititip di penjara. Begitu lewat hari Paskah itu, Petrus akan dikeluarkan dari penjara, kemudian akan menjalani eksekusi mati dengan pancung. Tapi saudaraku, sangat menarik. Karena saya lihat apa yang diperagakan Petrus ini, benar-benar ini sebuah penyerahan yang radikal. Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kalau kita baru ketiban berkat yang luar biasa, kita bisa tidur nyenyak, itu lumrah saudara ya. Ya kan? Semua orang bisa lakukan itu. Tiba-tiba ada pengumuman dari salah satu bank menghubungi saudara, oh Bapak pemenang hadiah, nilainya sekian. Setelah dengar berita itu kita tidur nyenyak, itu hal yang lumrah, betul ya? Betul ya? Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu terima sepucuk surat
bahwa isi surat itu berkata besok Anda akan dihukum gantung. Gimana ya? Kira-kira saudara masih bisa tidur? Ayo, kira-kira masih bisa tidur? Saya tidak jamin Bapak Ibu bisa tidur. Semua saraf-saraf saudara langsung bereaksi. Ketakutan, gemetaran, langsung berpikir ini pisau setajam apa, sebesar apa. Apakah sebesar parangnya Judge Pao itu gitu loh. Atau seperti apa. Intinya kita akan gelisah. Intinya kita tidak akan bisa tidur. Bahkan makan pun mungkin kita tidak selera. Bahkan kita mungkin akan uring-uringan. Kita akan banyak melamun. Kita stres. Tapi Petrus beda saudara. Dia tahu setelah lewat Paskah itu. Dia akan menghadapi hukuman mati. Tapi malam itu dia bisa tidur pulas lelap sekali. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan. Saya yakin kalau Petrus tidak benar-benar berserah total kepada Tuhan, dia juga tidak bisa tidur. Dan kalau nanti saudara baca di dalam tulisannya 1 Petrus 5 dia berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena dialah yang memelihara hidupmu. Itu lahir dari sebuah pengalaman. Kenapa dia bisa lakukan itu? Sekali lagi dengar baik. Karena dia percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi dia. Kalau seandainya pun dia benar-benar dipenggal, hatinya sudah siap. Dan kemudian dia tahu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan membuat hati semakin gundah gulana. Tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, damai dari sorga melimpahi hatinya. Kalau saudara baca kisah ini, sampai malaikat datang hadir di sisinya dengan penuh sinar kemuliaan di penjara itu, dia tidak tahu. Sampai akhirnya malaikat itu tepuk-tepuk dia. Oi Petrus, bangun, oi. Bangun, oi. Dan dia bangun. Akhirnya dituntun malaikat dia keluar dari penjara itu. Saudara tahu Alkitab berkata demikian. Sampai keluar penjara, sampai keluar pagar penjara itu. Ini Petrus belum sadar-sadar, masih kayak ngigau. Setelah malaikat itu tinggalkan dia baru, kuasa yang ada di luar. Baru dia pergi ke rumah orang-orang percaya yang sedang melakukan persekutuan 2 malam itu, berdoa untuk dia. Baru dia ketuk-ketuk. Woi, ini aku Petrus, buka pintu dong. Malam-malam lu saudara, tengah malam. Anggota persekutuan satu yang lain berkata demikian. Wih, ada Petrus datang. Mereka juga semua kaget karena tidak duga. Sehingga ada yang berkata demikian. Kamu ngigau kali. Nanti baca kisah itu. Bisa sampai segitunya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Biasanya kalau kita udah menghadapi masalah apalagi berat bagi kita, waduh saudaraku, yang banjir itu bukan pujian tapi air mata. Ya. Tapi melalui ini mari kita belajar yuk saudara. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang kadang-kadang kurang memahami saudara.
Kenapa begitu? Karena cara pandang Tuhan terhadap diri kita dan cara pandang kita terhadap diri kita sangat berbeda. Kalau Tuhan memandang diri kita itu, jiwa kita jauh lebih penting daripada segala apa yang kita perlukan. Betul nak? Betul nak saudaraku? Jiwa kita itu jauh lebih penting bagi Tuhan. Keselamatan jiwa kita itu jauh lebih penting bagi Tuhan. Betul nak saudara? Dari mana kita tahu? Dari cara Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Caranya bagaimana? Anak satu-satunya Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib hanya untuk menyelamatkan jiwa kita. Tapi cara kita memandang kehidupan dan diri kita beda. Kita sering sekali lebih fokus kepada hal-hal materi, hal-hal daging, hal-hal yang ada di luar ini. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita tidak dipenuhi keinginan kita, kemauan, kesenangan kita, di mana kita sudah sangat mau dengan hal itu, tiba-tiba tidak jadi. Oh, bisa marah kita sama Tuhan. Bisa kesal kita sama Tuhan. Hanya karena itu gitu. Itu sebabnya tidak heran. Hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, kesenangan kita, kita bisa kerja lembur mati-matian. Bisa enggak? Hanya untuk pemenuhan apa yang sementara ini. Kita bisa lakukan itu. Lembur dan lembur, lembur dan lembur, lembur dan lembur. Tapi kita sangat jarang melakukan hal yang sama untuk keselamatan jiwa kita. Siapa di antara saudara yang rela bangun tengah-tengah malam itu, subuh-subuh untuk bangun berdoa di hadapan Tuhan, bangun hubungan demi jiwa ini gitu lah. Ada? Atau sebaliknya, Roh Kudus sudah bangunkan, woi, bangun, bangun, bangun. Bangun deh sebentar. Aduh Tuhan macam segini, tarik selimut lagi. Ayo. Sebab kalau pekerjaan-pekerjaan nanti yang dampaknya kepada kepentingan kita rela lembur mati-matian. Dan ketika kita tidak mencapainya, kita kesal, bahkan kita bisa marah sama Tuhan. Ayo saudara, yuk. Dalam segala hal Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Amin. Bahkan selalu saya katakan, 2 minggu yang lalu saya khotbah di youth, saya katakan, di dalam kegagalan sekalipun, kita harus mampu melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bagaimana Pak? Gimana saya berkata Tuhan baik? Saya tidak mencapainya, saya gagal, saya jadi begini. Dengar baik. Pertama, bahwa Tuhan masih melindungimu dari kecelakaan yang lebih besar. Karena kalau kau dibiarkan Tuhan di situ terus, dalam kondisi begitu, kemungkinan dampaknya akan jauh sangat lebih besar sekali. Kemungkinan. Bahkan yang kau bisa lupa dan tinggalkan Tuhan. Iya, ini dalam proses kegagalan loh ya, saya berbicara. Artinya Tuhan tetap baik dalam hal itu. Tuhan tetap baik. Yang kedua, melalui peristiwa yang terjadi, yang kita alami itu, kita bisa belajar. Amin. Kegagalan bukan akhir segalanya. Kita bisa gagal di tempat ini. Ada beberapa kemungkinan, bukan yang pasti, kemungkinan. Yang pertama, Tuhan sedang tidak inginkan kita lebih lama di situ. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Tuhan lagi koreksi kinerja kita. Paham saudara? Bisa memahami ini? Bisa enggak memahami ini? Kalau Tuhan tidak inginkan kita di situ, berarti Tuhan sedang siapkan tempat yang lebih baik bagi kita. Amin. Amin. Dan ketika ada di sana bekerja lebih baik, lebih profesional. Dan yang kedua, kalau Tuhan sedang mengoreksi kita dengan kinerja kita, jadikan itu jadi sebagai bahan evaluasi bagi kita untuk mengerjakan sesuatu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan tetap akan bisa bawa kita ke tempat yang lebih tinggi bagi kita. Amin.
Waduh, ternyata menjadi orang yang percaya Tuhan itu kayak nano-nano saudara ya. Kadang-kadang gak segampang mengatakannya loh saudara. Iya. Tapi masalahnya Tuhan, hal sekecil apapun Tuhan akan jadikan itu jadi bahan koreksi bagi kita. Harus saudara. Yang mesti mengatakan tidak usah berputus asa, tapi berserahlah kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Saya berharap jemaat GBI Putu Sibau itu menghadapi situasi ke depan ini tetap bisa tidur nyenyak. Amin saudara ya, tetap bisa tidur nyenyak. Karena kalau saudara bisa tidur nyenyak, kekuatan-kekuatan secara fisik akan tetap ada di dalam hati saudara. Jadi sekali lagi, ayo yang kita pelajari 3 minggu ini ada 7 respon orang-orang yang mengerti memahami kebaikan Tuhan terhadap Tuhan. Yang pertama, dia akan selalu memuji Tuhan di dalam kondisi apapun. Yang kedua, dia tidak mudah terprovokasi oleh situasi kondisi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Artinya tidak mudah mempersalahkan orang, tidak mudah mempersalahkan keadaan. Tapi lihatlah itu dari desainnya Tuhan. Yang ketiga saudaraku, hormati Tuhan. Menghormati Tuhan dan tetap menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat, memiliki integritas hidup yang tinggi. Yang kelima saudara, tetap berharap kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Yang keenam, selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketujuh, selalu berserah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudara.